Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Arifah dari Program Studi Pendidikan IPA Universitas Jeddah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang zat atau materi. Zat atau materi. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan kata itu ya. Sebenarnya, apakah makna di balik kata itu? Materi. Mungkin yang kalian pikirkan itu apakah uang, apakah dompet, atau jam tangan, atau yang lainnya. Daripada semakin penasaran, mari kita bahas bersama. Buku tulis, bola, cermin, serta benda-benda lain di sekitar kita termasuk materi. Mengapa bisa demikian? Jika ditimbang, apakah memiliki massa? Dan apakah menempati ruang? Ya, jadi materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Berdasarkan wujudnya, materi dibedakan menjadi 3, yaitu zat padat, cair, dan gas. Misalnya, buku tulis, air, dan udara yang ada di dalam balon. Setiap wujud zat tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing. Benda padat memiliki bentuk dan volume yang tetap, serta gaya tarik-menarik antar molekul atau penyusunnya sangat kuat. Benda cair memiliki volume yang tetap, namun bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Misalnya, air yang ada di dalam botol ini. Saat saya tuang ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Benda cair juga memiliki gaya tarik-menarik antar molekul atau penyusunnya, namun kurang kuat. Sedangkan benda gas itu wujud dan volumenya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Namun, gaya tarik-menarik antar molekul atau penyusunnya sangat lemah. Berdasarkan komposisinya, materi dibedakan menjadi 3, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Pernahkah kalian melihat batu? Sebenarnya, apa sih penyusun dari batu ini? Ya, penyusunnya berupa oksigen, silikon, besi, natrium, dan lain-lain. Pada saat siang hari, pernahkah kalian melihat matahari? Sebenarnya, apa penyusunnya? Ya, matahari tersusun atas hidrogen, helium, dan lain-lain. Nah, komponen penyusun batu dan matahari tersebut merupakan contoh dari unsur, yang merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain dengan reaksi kimia biasa. Unsur dibedakan menjadi unsur logam dan unsur non-logam. Senyawa merupakan zat kimia yang terbentuk dari 2 atau lebih unsur, di mana setiap unsur tersusun dari atom-atom. Contohnya, air yang biasa kita gunakan untuk mandi, minum, masak, dan lain-lain. Pernahkah kalian membuat minuman sirup dan es buah? Sebenarnya, apakah perbedaan dari kedua minuman itu? Jika kalian amati, sirup tercampur rata, baik warna maupun rasanya. Sedangkan es buah masih dapat terlihat tersusun dari komponen apa saja. Misalnya semangka, melon. Minuman sirup merupakan contoh dari campuran homogen, yang merupakan campuran yang sudah tidak dapat dibedakan lagi komponen penyusunnya. Sedangkan es buah merupakan campuran heterogen, di mana masih dapat dibedakan komponen-komponen penyusunnya. Campuran itu dapat dipisahkan. Pada percobaan penjajahan air, maka air dapat dipisahkan dari zat-zat yang menyebabkan air itu keruh, yaitu melalui beberapa komponen, misalnya pasir, sabut kelapa, arang, dan lain-lain. Hal itu yang dinamakan dengan proses pemisahan campuran secara filtrasi maupun penyaringan. Sifat zat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sifat fisika dan sifat kimia.
Sifat fisika merupakan sifat yang dapat diukur dan diteliti tanpa mengubah susunan zat tersebut. Misalnya wujud, warna, bau, rasa, dan lain-lain. Dan sifat kimia merupakan sifat yang dapat mengubah susunan zat tersebut. Misalnya oksigen yang mudah terbakar, buah yang mudah busuk, besi yang mudah berkarat, gas yang mudah meledak, racun, dan lain-lain. Berdasarkan sifatnya, jika bereaksi dengan air, maka larutan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu larutan yang bersifat asam, basa, dan garam. Jika di dalam air menghasilkan ion H+, maka disebut dengan larutan asam. Misalnya, sifat asam pada buah-buahan seperti jeruk, apel, dan lain-lain. Jika di dalam air menghasilkan ion OH- atau hidroksida, maka disebut dengan larutan basa. Misalnya, sabun yang kita gunakan untuk mencuci piring, mandi, dan obat mah. Sedangkan, jika di dalam air tidak membentuk ion H+ maupun OH- dan merupakan gabungan dari beberapa unsur, logam maupun non-logam, disebut dengan garam. Misalnya, garam dapur yang biasa kita gunakan untuk memasak. Berdasarkan sifatnya dalam menghantarkan arus listrik, larutan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Fisika dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perubahan bentuk, seperti saat kita menggunting kertas menjadi beberapa potongan kecil, dan perubahan wujud, yang meliputi mencair, membeku, menguap, mengembun, menyuplin, dan mengkristal. Perubahan kimia merupakan perubahan zat yang dapat menciptakan zat jenis baru. Misalnya, lidi yang dibakar menjadi abu, serta proses fermentasi yang dalam prosesnya memanfaatkan mikroorganisme, serta proses perkaratan pada besi yang disebabkan karena oksidasi besi dengan oksigen. Sekian pembahasan tentang zat atau materi, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.